Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama MD Yahya Production. Pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan fitur browser untuk kepentingan pembelajaran. Dan poin yang akan kita gunakan adalah YouTube. YouTube merupakan bagian dari penyedia berbagai tayangan video ya, terutama video hasil karya para YouTuber atau kreator, yang di sana kita bisa mendapatkan sejumlah informasi sesuai yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara menggunakan YouTube untuk kepentingan pembelajaran? Nah, simak tutorial berikut ini. Yang pertama, pastikan bahwa kita terhubung dengan jaringan internet. Nah, karena untuk bisa tersambung dengan YouTube, mutlak diperlukan peranti yang terhubung dengan internet. Untuk itu, kita coba contoh, misalnya kita gunakan Google Chrome misalnya. Jadi kita pilih browser bebas yang kita miliki apa, ada banyak pilihan ya. Ada Edge, ada Google Chrome, ada Opera, ada dan lain-lain lah, banyak sekali. Kita gunakan Google Chrome ya, misalnya kita klik. Jika di taskbar ini belum ada ikon Google Chrome, maka kita bisa mencarinya lewat ini alat pencarian, ketik Google Chrome gitu ya, ketik Google Chrome. Nanti akan muncul di sana Google Chrome. Nah, kita klik. Ini cara pertama. Nah, begini. Kita tunggu sesaat agar terbuka dulu. Nah, seperti ini. Ini wajah Google Chrome pada awal kali kita buka. Kemudian jika kita sudah memiliki ini ikon di taskbar, ya silahkan gunakan ini saja. Ini simple. Jadi ini merupakan cara singkat, shortcut ya, yang bisa kita pasang di taskbar sehingga kita tidak usah ngetik lagi atau mencari lagi. Nah, setelah terbuka jendela Google Chrome, kita mulai masuk. Nah, di sini kita bisa cari, sama cara yang kedua ini, untuk mencari channel YouTube. Kita bisa langsung klik jika kita sudah punya ikon di toolbar ya pada jendela Chrome kita. Tapi jika ternyata belum, maka kita perlu ngetik YouTube untuk pencarian tersebut. Nah, kita cari yang paling atas ini. Nah, banyak pilihan ya YouTube. Nah, ini hasil pencarian dari browser kita, dari mesin pelacak kita, Google Chrome tadi. Yang paling atas ada YouTube, silahkan klik. Nanti kita masuk ke halaman YouTube. Nah, mungkin perlu juga bagi yang belum pernah, bagi yang pemula banget, jika ingin memasangkan ikon YouTube pada toolbar, ini kita bisa memasangnya pada deretan bookmark ini. Caranya, dari setelah kita membuka YouTube, bisa klik titik 3 di sebelah kanan atas. Ini diklik. Nah, di sini nanti kita bisa menyimpannya atau memasangnya YouTube ini di toolbar. Klik bookmark, lalu pilih. Jadi saya ulangi, klik 3 ini ya, lalu klik sentuh bookmark, dan nanti ada subbagian di dalamnya, lalu pilih bookmark this tab. Nah, bookmark this tab. Kalau ini sudah muncul, silahkan ketik namanya YouTube, atau mungkin
tidak diberi nama pun juga tidak apa-apa, paling tidak ada nama YouTube untuk memudahkan pencarian seperti yang tampak di sini nih. Ini saya karena sudah memasang maka tidak saya pasang ulang. Jadi dulu seperti itu langkahnya. Nah, sekarang jika sudah memiliki beberapa toolbar ini, kita sekarang gunakan YouTube-nya. Karena kita poinnya memanfaatkan YouTube untuk kepentingan pembelajaran, nah berarti kita perlu memilih channel mana atau halaman mana yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ambil saja nih contoh, saya mencari media pembelajaran untuk materi teks laporan percobaan di kelas 9. Maka ketik saja teks laporan percobaan. Nah, seperti ini. Ada banyak kan ya muncul secara otomatis. Ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh yang mendahului kita. Jadi tab-tab yang pernah dilakukan oleh orang lain yang berulang-ulang sehingga muncul di sini. Nah, percobaan kok perconaan ini. Percobaan. Oke. Sudah ya. Jadi kita masuknya di kolom pencarian pada YouTube tadi. Jika sudah, kita klik 9. Yang paling atas ini. Anggap saja yang ini. Nah, lalu muncul banyak sekali di dalamnya pilihan-pilihan. Ini kalau berbicara pengertian dan fungsi teks bisa ambil ini. Kalau kita mau yang lain silakan baca, ini banyak sekali nanti ke bawah ya. Jadi tergantung mana materi yang tepat dan sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Anggap saja ini kita berbicara tentang bagian awalnya yaitu pengertian dan fungsi teks laporan percobaan. Misalnya saya klik. Nah, udah. Siaplah. Nah, ini masuk ya. Nah, kita pause dulu. Nah, sekedar tahu. Nah, ini kita pause dulu. Ini contoh kita sudah mendapatkan satu karya yang sudah diunggah oleh kreator bernama Rizka Andriani yang berbicara tentang pengertian dan fungsi teks laporan percobaan. Coba kita lihat beberapa saat apa yang terjadi di dalamnya. Kita klik lagi ya, kita mainkan. Halo Clipperian, berjumpa dengan saya Kariska sebagai tutor Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya. Nah, teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami. Karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan. Nah, dan seterusnya tinggal ngikuti saja. Ini contoh cara mendapatkannya. Pastikan ketika nanti kita mengirimkan link ini kepada anak-anak kita sebagai bahan pembelajaran, kita melihat dulu isinya. Barangkali ada sesuatu yang patut kiranya kita perhatikan karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk itu pilih dulu. Kita harus lihat dulu sebagai guru. Jangan sampai ada tayangan yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan saat anak-anak kita melihat video yang kita pilih dari YouTube tersebut. Nah, ketika kita sudah memilihkan ini, kita bisa melihatnya nanti dengan tayangan kecil atau layar kecil, bisa juga dengan layar lebar. Contoh, ini layar kecil kan? Kita mainkan lagi. Nah, ini bisa dilebarkan dengan cara kita bisa lebarkan ini dengan dua cara. Yang pertama, ambil tempat sembarang di dalam layar ini lalu klik 2 kali begini. Lebarkan. Ini cara pertama. Mengembalikannya juga dengan 2 cara. Kita klik 2 kali lagi. Dia akan mengenai pengertian teks kita akan kecilkan lagi atau istilah percobaan ini atau dengan cara lakukan klik pada ikon di sudut paling bawah berbentuk apa ini ya, seperti plus begitu ya, plus
begitu. Nah ini bisa kecil. Nah kita klik ini bisa lebar seperti ini kira-kira ya. Nah oke, atau klik 2 kali seperti tadi. Nah sama kan, untuk memainkannya klik di dalamnya bebas, ini akan play. Memiliki Nah nama klik lain, sekali lagi yaitu dia akan pause atau jeda sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya juga perlu diperhatikan ketika kita memilih tayangan, kita ada fasilitas pemilihan kualitas video. Jadi ketika kita klik di sebelah kiri cara memperbesar dan memperkecil tadi, ada pengaturan atau setelan di sini. Kita klik saja. Nah, pilih kualitas. Kualitas ini tersedia banyak sekali di YouTube, dan yang tertinggi ada kualitas HD, High Definition. Dengan kualitas ini gambar semakin tajam seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan pemilihan pixel yang lebih rendah, misalnya 144 yang paling bawah ya, klik ya sekarang 144 misalnya. Nah, beda kan? Kabur gambarnya, kualitasnya menurun sangat banyak. Kita naikkan sedikit sekarang ke di atasnya, misalnya 480, apa yang terjadi? Nah, lebih bagus. Jadi intinya kalau kita pilih resolusi yang tertinggi atau pixel yang paling besar 1080 pixel atau sama dengan standar High Definition HD, ini gambar semakin tajam. Nah, ini ya, kalau jaringannya bagus silahkan gunakan ini, karena memang ini berpengaruh juga. Jika jaringannya kurang bagus, dengan memilih kualitas video yang tinggi biasanya juga bisa mengalami buffering istilahnya ya. Buffering itu apa? Menunggu sesaat sampai video itu siap. Tapi untuk pilihan yang terendah ini biasanya cenderung lancar. Nah ini 144, 240. Atau pilih otomatis, karena tidak selalu video itu tersedia dengan kualitas HD atau High Definition. Kadang-kadang pilihannya memang kualitas agak rendah. Nah, dengan pemilih otomatis kita akan dipilihkan dengan kualitas video yang tertinggi. Jika video itu tersedia kualitas HD, maka akan dipilihkan HD. Kira-kira demikian ya. Kembali kita perkecil. Ini ketika kita memilih satu objek video dari YouTube ini, nanti akan ada sejumlah video lain yang sejenis atau video-video yang berhubungan erat dengan materi yang sedang kita pilih ini. Nah, berada di sisi kanan ini ketika layar video sedang dikecilkan. Karena kalau sudah kita besarkan begini, ini sudah tidak muncul. Nah, ini hilang, tidak bisa muncul. Kita ketika kecilkan ada pilihan-pilihan video lain. Nah, sebagai alternatif silakan gunakan ini. Nah, bisa di scroll, bisa digerakkan scroll pada ini mouse kita ya. Nah ini ketika itu kita bisa pindah yang lain dan seterusnya. Demikian kira-kira tutorial sederhana bagaimana memanfaatkan YouTube untuk kepentingan pembelajaran. Nah, kita pilih video yang lain. Teman-teman, kembali lagi bersama ya kan? saya. Jadi banyak sekali apa yang tidak ada, semuanya ada di sini. Tinggal pilih saja. Nah, dan seterusnya. Oke. Demikian. Jadi tidak ada kata sulit untuk belajar menggunakan YouTube. Silahkan gunakan sebagai teman belajar kita, dan semoga ini bermanfaat. Jika ada yang bagus dari apa yang kami berikan ini, silakan berikan komen. Tapi jika kurang, silakan berikan tanggapan yang bisa membangun kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.